untuk berkontribusi di dalam penanggulangan dampak bencana tersebut. Siang ini tadi baru saja selesai saya memimpin rapat koordinasi antara LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana PBNU, bersama-sama dengan Lazisnu Pusat, berkoordinasi dengan struktur PWNU dan PCNU Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada 37 atau 34 PCNU ditambah 3 PWNU yang tadi kita koordinasikan untuk membangun satu struktur tanggap bencana yang sistematis. Ini untuk menyempurnakan langkah-langkah yang sejak terjadinya musibah itu sudah dilakukan langsung secara serta-merta oleh LPBI dan Lazisnu, sebagaimana beberapa hari yang lalu telah kita umumkan. Keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di daerah tersebut memang sangat memprihatinkan, sangat berat, tapi mudah-mudahan kita semua dengan semua elemen yang melaksanakan operasi tanggap bencana di daerah-daerah tersebut bisa melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya sehingga penanggulangan dampak bencana dapat secara signifikan menolong saudara-saudara kita, masyarakat yang terdampak oleh bencana. Setelah ini insya Allah besok akan kita lanjutkan koordinasi dengan daerah-daerah yang lain juga yang mengalami musibah yang sama seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur insya Allah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tetap menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya beserta segenap struktur kepengurusan NU di semua tingkatan, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun agenda-agenda atau program-program yang mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya. Nah, lebih jauh saya ingin menegaskan kembali sebagai tanggapan juga terhadap pernyataan-pernyataan yang kita dengar dalam dua hari ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mandatari Muhammadiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mandataris Muktamar ke-34 tetap utama. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik ADART maupun peraturan lainnya. Nah, maka dengan demikian pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Suriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan
batal demi hukum karena kewenangan dari rapat harian Surya itu sendiri. Dan dengan demikian maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Ini yang perlu saya tegaskan. Kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada, jangan sampai tatanan organisasi yang ada ini runtuh hanya karena keinginan sepihak. Seperti telah jelas, ya, saya kira diketahui oleh semua orang, apa yang disebut sebagai sekitar lebih seminggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, ini dilakukan sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada saya, dan itu berarti secara material jelas. Itu apabila diperturutkan, termasuk dengan keputusan, lebih-lebih keputusan yang di luar wewenang, itu akan meruntuhkan keseluruhan konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka saya bertekad bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi pengurus harian di sini, ya, ada Wakil Ketua Umum Kiai Masyuri Malik, Ketua Pak Ulil Absar Abdullah, Sekjen Pak Ahmad Syahid Husni, Wakil Ketua Umum Profesor Nizar Ali, Ketua Pak Man, Ketua Ahmad Syaidi, Ketua Pak Profesor Rumadi Ahmad. Ini di depan saya ada bendahara Pak Nur Zaman. Yang lain juga masih ada berkumpul di atas, ya, karena kalau turun semua juga tidak cukup tempatnya. Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini. Soal apakah benar saya pribadi bersalah atau tidak, silahkan diperiksa. Saya terbuka, ya, untuk diperiksa, ya. Tapi ya tidak mungkin saya menerima hanya dituduh saja tanpa diberi kesempatan untuk membuat klarifikasi. Apapun tuduhan-tuduhan yang ada, silakan dibuktikan dan mari kita proses sesuai tatanan organisasi. Karena mandataris itu memang hanya bisa dirubah. Muktamar, mari kita selenggarakan muktamar. Memang dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, ya. Orang membuat argumen Suriah memang memegang pemenang tentang kebijakan organisasi, yang itu berarti menyangkut agenda organisasi, tapi jelas tidak menyangkut pemberhentian mandataris muktamar. Karena muktamar itu dipilih oleh muktamirin, ya. Mandataris muktamar itu dipilih oleh muktamar dan bisa diberhentikan oleh muktamar. Ya. Buat saya pribadi
soal jabatan ini bukan sesuatu yang paling penting adalah mengenai tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini. Nah, saya bersama teman-teman telah membuat keputusan dengan tekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Ya. Supremasi memang, tapi setiap unit organisasi dan setiap pejabat dalam organisasi itu tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi. Tidak mungkin kemudian bahwa ada satu unit atau pejabat organisasi yang punya wewenang tidak terbatas, itu tidak mungkin. Tidak ada organisasi semacam itu kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem semua dibatasi dan semuanya diatur dan keputusan itu. Nah, kami semua memperjuangkan konsolidasi untuk perbaikan tata laksana organisasi ini sudah sekian lama, termasuk dengan membangun platform digital dan sebagainya. Kami tidak bersedia merelakan semua ini hanya untuk kepentingan-kepentingan kami akan pertahankan ini dengan sekuat-kuatnya. Apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus, ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan atau apapun, ya untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi. Demikian saya kira teman-teman media yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keterangan pers dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Ada waktu yang lumayan cukup bagi para rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Saya berharap kalau bisa pertanyaannya dibatasi satu saja supaya bisa merata. Silakan Pak Hamzah untuk membagi ya. Silakan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal medianya. Baik Gus, saya Ramli dari Times Indonesia. Pertama untuk Gus Ulil, Gus, soal ancaman kepada sampean itu gimana Gus? Saya kira pertanyaannya diarahkan kepada Iya, mungkin Gus Yahya juga bisa ini karena sudah bentuk kemarin Gus Ulil nge-tweet bahwa Gus Ulil mendapat ancaman. Itu pembunuhan atau apa Gus? Kemarin Gus. Mungkin nanti Gus Yahya bisa mengomentari. Gus, kedua soal ya. Gus Yahya dikritik soal ada prinsip sami'na wa ata'na Gus. Ya, oke, kita paham maksudnya. Ya Gus, mungkin itu agak rancu, mungkin bisa dikomentari Gus ya. Demikian. Oke. Langsung dijawab Pak Ketum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurwi dari Bernas. Ada dua hal yang saya tanyakan terkait dengan soal kedua PBNU. Maksud saya tadi sudah dijelaskan karena merupakan Muktamar Lampung, maka mungkin perlu dijelaskan soal ADART itu di pasal berapa dan ayat berapa yang mengatur tentang pemberhentian soal
Ketua Umum PBNU. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak rumor di luar soal adanya beberapa cabang yang sudah ditandatangani oleh ketum, tapi tidak ditandatangani oleh sekjen sebelumnya. Mungkin itu perlu dijelaskan, kira-kira ada berapa cabang? Soal SK, oke. Ya. Langsung Pak Ketum mau. Dulu Ya, oke, nggak lupa. Pertama mengenai ancaman-ancaman ya. Bukan cuma Pak Uril yang mendapatkan ancaman-ancaman. Ini orang yang tampangnya pernah kelihatan di media ini, ya, semuanya mendapatkan ancaman-ancaman dengan berbagai cara, ya, mulai dari telepon yang tidak berhenti-henti, WA, macam bentuknya. Ya. Bahkan pengurus-pengurus di tingkatan terbawah, saya mendapat laporan misalnya dari PWNU, PCNU ini juga dihubungi ya dengan tekanan-tekanan tertentu. Ya. Nah ini sebetulnya normal, tapi ini menunjukkan bahwa memang ada cara sudah juar akhlak ke Nahdlatul Ulama sekedar untuk memaksakan kehendak dan kepentingan saja. Kemudian soal prinsip Samina wa Ta'na, prinsip Samina wa Ta'na itu adalah prinsip kepemimpinan untuk menjamin koherensi, menjamin kepaduan keseluruhan elemen organisasi. Tidak boleh taat kepada jadi kesempatan menciderai mereka ikut di dalam kesempatan kepada Tuhan ya. Seperti kita sepakat dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945 itu juga maksiat kepada Khalik. Maka kalau ada siapapun dia, walaupun kita junjung tinggi, mengajak, menyinggung, namanya mengajak bermaksiat kepada Tuhan juga, tidak boleh ditaati. Jadi bahkan di dalam syariat ada aturannya, tidak asal, termasuk aturan mengenai bagaimana cara menghakimi satu masalah, apalagi menghakimi orang. Itu ada caranya, harus ada bukti-bukti, harus ada proses klarifikasi ya. Itu ketentuan agama. Kalau itu dilanggar, itu berarti apapun sikap atau keputusan yang diambil itu batil di dalam pandangan syariah ya. Dan melakukan itu semua berarti melanggar syariah dan bermaksiat kepada Khalik. Maka ya tidak boleh diikuti ya. Jadi kewajiban untuk taat kepada pimpinan itu apabila atau dalam hal-hal yang tidak merupakan maksiat kepada Khalik. Nah selanjutnya pertanyaan mengenai ketentuan pemberhentian mandataris itu diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74. Dijelaskan di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 74 yang di situ mensyaratkan satu pelanggaran berat terhadap ADART ya. Nah itu kan pelanggarannya apa dan harus dibuktikan, dan kemudian diproses di dalam muktamar luar biasa, atau muktamar biasa lah, gitu ya. Silakan di refer
dilakukan. Nah itu sudah ada tafsir ganda dalam soal ini. Sementara mengenai wewenang rapat harian sudah diatur bahwa rapat harian surya itu berwenang untuk membicarakan hal-hal kesuriahan. Itu, ya, jadi kelembagaan suriah itu sendiri. Jadi tidak bisa rapat harian surya memecat fungsionaris. Pernah saya katakan belum memecat pengurus di tingkat lembaga saja tidak bisa, apalagi ketua umum, jadi tidak bisa. Memberhentikan fungsionaris itu hanya bisa dilakukan dengan pleno. Kalau fungsionaris pada umumnya selain mandataris ya, fungsionaris selain mandataris itu bisa diberhentikan lewat pleno. Bisa harian surya memberhentikan. Nah, mandataris bisa diberhentikan melalui muktamar. Harian surya yang melampaui wewenangnya itu tidak bisa diterima. Dan kemudian mengenai SK-SK yang belum ditandatangani, memang ini ada sekitar 80-an SK-SK PWNU dan PCNU yang belum ditandatangani karena tertahan di meja sekjen yang lama, yaitu Pak Saifullah Yusuf. Ya. Bahkan sudah tertahan sampai lebih 1 tahun, sejak 1 tahun ini. Karena memang beliau sejak diangkat menjadi Menteri Sosial, memang sama sekali tidak pernah sempat punya waktu untuk menengok kantor sama sekali sampai sekarang, sudah setahun lebih. Itulah sebabnya kemarin dalam rapat Tanfidiah, rapat kemudian memutuskan melakukan evaluasi semua itu dan memutuskan untuk melakukan rotasi kepengurusan. Ya, beliau kita rotasi ke posisi ketua, dalam hal ini ketua bidang pendidikan, hukum dan media. Yang ini mungkin bisa dikerjakan secara remote. Tapi kalau sekjen ini kan tidak bisa dikerjakan secara remote, memang harus hadir, harus engage ya setiap hari ya 7 kali 24 jam setiap minggunya, sehingga diperlukan personil yang punya kesempatan untuk itu. Ini saya kira demikian. Ya, dulu sudah pernah dalam rapat terakhir sekitar 3 bulan yang lalu, ya, rapat gabungan terakhir diberikan deadline kepada sekjen untuk menyelesaikan penandatanganan itu, karena kita sudah pakai platform digital kan, sehingga ini tanda tangan itu bergerak berjenjang. Kalau sekjen tidak tanda tangan, ya ke atas saya tidak bisa tanda tangan juga. Ya. Ke atas lagi Katekam tidak bisa tanda tangan, Roisam juga tidak mungkin bisa tanda tangan. Nah ini tertahan di sekjen semua pada waktu itu. Nah pada waktu rapat gabungan terakhir lebih 3 bulan yang lalu diberikan deadline 2 minggu, tetapi sekarang sudah lebih 3 bulan dan belum dilaksanakan. Nah itulah sebabnya maka kita melakukan rotasi. Ini masih memerlukan proses legal ya, dalam sekarang sedang kita tempuh. Mudah-mudahan insya Allah ya, dalam waktu dekat dengan sekjen yang baru Pak Amin Sa'adusri, ini semua bisa segera diselesaikan. Demikian, terima kasih. Oke, yang berikutnya oke, ini ya ini Mbak ini, terus Anda sama Mbak ini dari siapa? Oke. Assalamualaikum Gus, perkenalkan nama saya Rehanah dari inilah.com. Kemarin kan juga beredar kabar soal dugaan TPPI yang 100 miliar ya Gus, meskipun entah oleh Bendung.
mungkin ingin penegasannya kembali karena sempat dikonfirmasi sama Rois Am. Kemudian juga masih berhubungan, kemarin juga KPK infonya mau mengusut soal dugaan aliran dana tersebut. Dari Gus Yahya sendiri tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Langsung biar nanti. Ya, perkenalkan saya Priska dari Amara. Izin mau nanya, kalau terkait bencana di Sumatera itu mungkin sekolah NU atau lembaga NU yang dampak, dan tadi kan sempat dijelaskan soal bantuan lewat Lazisnu, mungkin boleh dirincikan. Dan yang kedua aktif ya yang diduga mungkin pembalakan juga menyebabkan salah satu faktor banjir di sana. Kalau dari NU sendiri melihat, baik, pertama tentang masalah TPPU merupakan masalah hukum ya. Ya silakan diproses secara hukum. Ya kita nunggu juga. Ya, kalau ada yang merasa silakan saja. Ya. Gitu loh. Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara, kita semua taat hukum. Ya. Silakan diproses. Tetapi ya jangan belum lalu mengada-ada sudah menuduh TPPU sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas. Ya, nah saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada kan juga ya sulit terjadilah gitu ya. Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum, kita semua taat hukum. Kita semua taat hukum. Dan kita mempersilahkan apabila ada proses hukum yang dijalankan. Dan kemudian itu ya pertanyaannya ya. Kemudian soal sebelum saya beralih ke bencana, sebetulnya sekarang sudah mulai terbuka kan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di awal itu dasarnya tidak jelas. Sedemikian rupa sampai misalnya auditor membuat pernyataan di media mereka akan mundur karena data yang mereka gunakan yang belum selesai disalahgunakan, dimanipulasi untuk membuat tuduhan-tuduhan itu. Saya kira semua sudah baca ya. Nah maka ya kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan terlihat di situ bahwa memang tuduhan-tuduhan ini memang fabrikasi ya, dan manipulasi dari satu proses yang memang wajar, normal dan memang kita agendakan, tapi dengan maksud memperbaiki akan dengan memanipulasinya menjadi tujuan-tujuan itu saja. Nah kemudian mengenai bencana-bencana di daerah-daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu jelas ada sejumlah unit atau lembaga-lembaga NU yang terdampak. Kita punya pesantren-pesantren di Bireng dan daerah lain yang juga terdampak. Korban jiwa juga banyak dan yang belum ditemukan juga masih banyak. Ada daerah-daerah yang terputus dari hubungan transportasi. Dalam koordinasi yang kami bangun sekarang, kami tidak hanya menginformasikan daerah-daerah tempat terjadi bencana, tapi seluruh daerah di wilayah itu supaya langsung daerah terjadinya bencana itu ini bisa diakses melalui daerah-daerah terdekat yang masih mungkin. Kita juga membangun posko virtual sebagai hub komunikasi, baik struktur NU maupun relawan-relawan di lapangan, supaya koordinasi kita menjadi lebih baik. Walaupun di tengah berbagai macam keterbatasan, misalnya bahwa
daerah-daerah tempat terjadinya bencana itu memang misalnya jaringan seluler mati, tidak. Nah, alhamdulillah dari PBNU untuk penanganan bencana ini juga menyambung dengan lembaga-lembaga penanganan bencana baik di daerah maupun di pusat dengan Basarnas yang memiliki instrumen-instrumen operasional yang lebih baik dan cukup lengkap. Dan kami juga mengembangkan entitas yang relevan dalam hal ini berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengajak kepada segenap jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama serta komunitas-komunitas Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Saya mengajak untuk menggerakkan istighosah secara bersama-sama, secara rutin untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan Allah untuk segenap bangsa dan negara yang kita cintai ini, dan mohon turunnya rahmat Allah sehingga kita semua segera dikaruniai kelapangan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai satu masyarakat yang berdaulat sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Cukup ya, saya kira keterangan pers yang diberikan oleh Ketua Umum, dan terima kasih sekali lagi atas kedatangan para teman-teman jurnalis. Sampai ketemu di press conference berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum ya, senyum.